Hai semua, balik lagi di Billy Zone. Masih ingat kan cerita Hazurwaku yang bikin gregetan di video sebelumnya? Nah, siap-siap karena di part 2 ini ceritanya makin dalam. Kita mulai dari kejutan besar. Eve, si manusia macan tutul, tiba-tiba bisa berubah jadi manusia cantik berkat gelang misterius dari Erika. Tapi, kenapa Erika sampai repot-repot bikin gelang kayak gitu? Ternyata ada alasan yang nggak terduga di baliknya. Dan bukan cuman itu, suasana juga makin panas dengan kabar perang besar yang bakal pecah antara kerajaan iblis dan aliansi suci. Para pahlawan dari dunia lain udah diterjunkan ke garis depan loh. Tapi yang paling bikin nyesek adalah konflik batin Seras. Dia kelihatan sedih banget dan kayaknya ada hubungannya sama Putri Ketla dan kerajaan Nea. Ada apa sebenarnya? Apakah ini soal perpisahan atau ada rahasia lain yang lebih besar? Semua pertanyaan itu dan lebih banyak lagi bakal kita kupas tuntas di video ini. Jadi pastiin kalian stay tune, like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari cerita Hazurewaku yang makin seru ini. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Maraklah berkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkum indahnya. Laras rasani ragu biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak sudahi ragamu mendayu seperti diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya. Cerita dimulai saat Mimori bangun dan ngeliat Seras udah rapi, duduk di tepi kasur. Kayaknya dia udah nungguin Mimori bangun dari tadi. Mimori nanya apa Seras tidur nyenyak. Seras bilang dia tidur nyenyak banget, bahkan dia bangun 1 jam lebih awal dari Mimori. Mimori nanya apa dia ngorok atau ngelindur pas tidur. Seras bilang enggak sama sekali. Dia juga nanya apa ada masalah setelah Mimori ngasih dia mantra sleep. Mimori bilang dia selalu kaget lihat Seras tidur nyenyak banget, enggak gerak-gerak sama sekali. Mimori bilang karena mereka udah tidur bareng dan gak ada masalah, berarti mereka bisa tidur bareng lagi mulai sekarang. Seras langsung setuju. Dia bilang gak ada masalah sama sekali. Mimori manggil Pigimaru dan nanya apa ada yang aneh pas mereka tidur. Pigimaru bilang enggak ada. Mimori bilang dia seneng punya Pigimaru, soalnya Pigimaru ini gak perlu tidur. Jadi dia bisa jagain kamar mereka sepanjang malam kayak kamera keamanan hidup. Mimori nyuruh Seras buat sarapan duluan bareng F dan Liz. Dia bilang dia bakal nyusul setelah siap-siap. Mereka belum tahu bakal tinggal di rumah Erika berapa lama. Soalnya semuanya tergantung Erika, kapan dia mau ngasih tahu soal sihir terlarang. Mimori nggak mau buru-buru soalnya takut jadi bumerang. Dia juga harus nungguin lukanya sembuh. Jadi mereka punya waktu luang, tapi Mimori nggak mau males-malesan. Mimori minta Seras buat ngajarin dia naik kuda. Dia inget kalau Seras pernah nawarin buat ngajarin dia pas mereka ninggalin Monroy. Seras seneng banget dan langsung setuju. Dia bilang, jika itu yang Anda inginkan Tuan. Slay juga setuju buat bantuin dan dia kelihatan sehat banget. Pemulihannya lebih cepat daripada Mimori. Mimori juga minta F buat ngajarin dia bertarung jarak dekat. F setuju sambil nyeka makanan dari mulutnya. Erika bilang Mimori dan Seras boleh latihan di mana aja asal jangan masuk ke pintu di lantai paling bawah. Dia juga minta izin buat minjem F dan Liz sebentar. Kayaknya dia mau ngajarin mereka sesuatu. Mimori ngeluarin Slay dan ngerubah dia ke tahap kedua, di mana dia kelihatan kayak kuda biasa. Golem Erika tiba-tiba muncul, bawain perlengkapan berkuda lengkap.
Seras kaget, tapi dia bilang, makasih ke golem itu. Mimori bilang Erika perhatian banget. Seras bilang perlengkapan kudanya agak tua, tapi kualitasnya bagus. Seras mulai ngajarin Mimori cara masang perlengkapan kuda ke sleigh. Dia juga ngajarin Mimori cara naik kuda, cara megang kendali, cara nenangin kuda, dan cara nyuruh kuda lari. Seras ini guru yang baik banget guys, mungkin karena dia dulu pernah mimpin pasukan ksatria. Tapi ada momen yang bikin salah fokus nih. Pas Mimori lagi belajar, Seras tiba-tiba deketin tubuhnya ke tubuh Mimori dan bilang, Tuan Touka, ada sesuatu yang saya ingin Anda perhatikan. Wah, apa ya kira-kira? Seras ngasih tahu Mimori kalau sleigh itu pinter banget, dia bisa baca niat Mimori dan bertindak sesuai itu. Dia bilang, kuda lain gak bakal semudah itu ditanganin. Seras bilang sleigh itu masih muda, dan dia nganggap Mimori kayak orang tuanya, makanya dia perhatian banget. Erika ngasih gelang warna perak ke F. Gelangnya punya 3 lekukan dan ada kristal hitam di setiap lekukannya. Kristalnya diukir angka 1, 2, dan 3. Erika nyuruh Mimori buat nuangin mana ke tombol 3 di gelang itu. Dia bilang, Mimori punya kekuatan mana yang lebih gede daripada dia. Mimori nurut dan nuangin mana ke kristal itu. F bilang dia ngerasain sesuatu yang tipis ngerayap di lengannya. Erika bilang itu nggak bakal nyakitin Eve. Tiba-tiba tubuh F diselimutin cahaya lembut. Cahayanya tebal dan kental tapi terus hilang dalam sekejap. Ternyata gelang yang dikasih Erika ke F itu bisa bikin F berubah jadi manusia. Erika bilang, gelang itu dia buat khusus buat klan Speed biar mereka bisa tampil kayak manusia. Liz seneng banget lihat kakaknya berubah jadi manusia. Dia bilang Eve cantik banget. Rambutnya jadi coklat, matanya tetap warna hijau, tapi alisnya jadi lebih tipis. Mimori juga bilang Eve kelihatan hebat. Dia bilang dia bisa lihat kecantikan Eve bahkan pas dia masih jadi manusia macan tutul. Eve sendiri ngerasa aneh jadi manusia. Dia bilang rasanya canggung dan dia jadi ngerti kenapa manusia suka pakai pakaian yang lebih banyak daripada manusia macan tutul. Dia juga ngerasa nggak seimbang tanpa ekor. Tapi dia bilang nyentuh rambutnya sendiri. Itu bukan sensasi yang buruk. Erika bilang dia bikin gelang itu buat klan Speed karena dia khawatir sama mereka. Dia bilang minoritas kayak manusia macan tutul itu rentan dimusnahin sama manusia. Dia inget gimana manusia macan tutul diperlakukan di Monroy. Makanya dia bikin gelang itu biar manusia macan tutul bisa hidup bareng manusia. Erika bilang dia sayang banget sama orang tua F, Edim. Dia bilang mereka kuat dan baik, tapi terlalu optimis soal manusia. Dia bilang kebaikan F itu nurun dari orang tuanya. Edim dan yang lain pernah ngizinin Erika tinggal bareng mereka dan ngasih dia makan. Mimori nanya, apa Erika ngasih gelang itu ke F gara-gara dia bilang mereka mau latihan bareng? Erika bilang iya. Itu kesempatan bagus buat F latihan megang senjata dalam wujud manusia. Dia juga bilang, pakaian baru Eve itu bikin perubahan di tubuhnya jadi lebih kelihatan. Mimori nanya kenapa Liz juga harus ganti pakaian. Erika kesel dan bilang dia emang pengen ngedandanin Liz. Dia juga bilang dia pengen ngedandanin F. Mimori nanya lagi kenapa Liz juga harus ganti pakaian. Erika tetap bilang dia cuma pengen ngedandanin Liz. Dia bilang, apa yang salah dengan itu? Mimori nyerah dan bilang dia nggak masalah selama mereka nggak keberatan. Liz bilang dia suka semua pakaian yang dikasih ke dia. Erika bilang, sekarang F bisa balik ke negara manusia tanpa ketahuan. F nanya apa dia bisa balik ke wujud aslinya. Erika bilang bisa, dia udah mikirin itu. Erika bilang, F tinggal nuangin mana ke kristal nomor 1 di gelang itu. F lega banget, soalnya dia nggak mau jadi manusia selamanya. Erika bilang, nggak ada gunanya bikin transformasi yang nggak bisa dibalik. Dia juga bilang efek transformasinya nggak ada batas waktunya. Eve nyoba gerakin badannya dan dia bilang dia nggak ngerasa kekuatan atau ototnya banyak berubah. Dia bilang rambut sama dadanya mungkin agak ganggu pas bertarung. Erika nawarin buat ngiket rambut Eva dan Eva setuju.
Erika ngikat rambut Eva jadi twin tail dan Eva bilang, seperti dua telinga besar yang besar, tidak buruk. Mimori nanya, berapa banyak kekuatan Eva yang bisa dia pertahanin dalam wujud manusia. Erika bilang, setidaknya lebih dari 90%. F seneng banget dan dia bilang makasih ke Erika. Dia bilang sekarang dia bisa terus bantu Mimori daripada harus kabur-kaburan sebagai manusia macan tutul. F nanya, buat apa kristal nomor 2 di gelang itu? Erika bilang, itu cuma produk sampingan dari proses. Dia nyuruh F nyoba sendiri. Mimori nuangin mana ke kristal nomor 2 dan F mulai bersinar lagi. Ternyata kristal nomor 2 itu bikin Eve jadi gadis kucing. Cuma telinga, ekor, sama anggota tubuhnya aja yang jadi manusia macan tutul. Eve nanya pendapat Mimori soal wujud barunya itu. Mimori bilang kayaknya mereka nggak bakal butuh tombol nomor 2 itu dalam waktu dekat. F kelihatan lega banget. Erika kesel karena nggak ada yang ngehargain wujud gadis kucing F. Dia bilang, apakah tidak ada di antara kalian yang bisa menghargai sesuatu hanya karena estetikanya? Liz bilang F imut dalam wujud itu. Seras juga bilang dia nggak keberatan. Mimori mikir, mungkin wujud itu berguna buat nyegah Eve nakutin anak kecil. Mimori latihan tempur sama Seras dan Eva selama beberapa hari. Seras ngajarin cara ngadepin serangan pedang dan panah. Eve ngajarin cara ngadepin senjata lainnya. Mereka latihan di rumah Erika yang ternyata punya banyak senjata di gudangnya. Senjata-senjata itu dikumpulin dari negeri monster bermata emas. Erika bilang dia cuma ngambil senjata yang berguna aja, soalnya rumahnya nggak terlalu besar. Tapi Mimori bilang tempat itu jauh lebih luas dari yang dia kira. Seras bilang Mimori masih harus banyak belajar soal pengalaman tempur. Tapi Mimori seneng punya guru-guru yang hebat. Awalnya F nggak terbiasa sama wujud manusianya. Tapi dia cepet banget adaptasinya dan gerakannya tetap keren kayak biasanya. Mimori juga lanjutin latihan naik kudanya sama Seras. Sekarang Seras udah nggak perlu naik bareng Mimori lagi. Seras bilang udah nggak banyak yang bisa diajarin soal naik kuda. Tapi Mimori bilang dia mungkin butuh bantuan Seras lagi nanti kalau dia harus naik kuda lain. Seras senyum dan bilang, itu mungkin lebih memotivasimu jika dia sedikit lebih sulit untuk dihadapi. Mimori nanya apa Seras suka tipe anak nakal. Seras bilang, asal jangan terlalu nakal sampai dia nggak bisa ngatasin. Pas makan malam, Mimori sering pakai kantong kulit ajaibnya. Erika merhatiin terus, dia penasaran gimana cara kerjanya. Dia bilang itu mirip kayak skill para pahlawan dari dunia lain. Dia nggak percaya ada benda sihir di dunia itu yang punya kekuatan kayak gitu. Erika suka banget sama makanan dan minuman yang keluar dari kantong itu, terutama sebotol brandy. Dia seneng banget sampai-sampai dorong tangannya ke pipi, tapi tetap nggak senyum. Mimori lagi latihan nangkis serangan pakai pedang pendeknya. Dia diajarin sama Seras dan Eve, tapi dia ngerasa susah banget. Eve ngasih tahu Mimori cara gerakin tangan dan kakinya. Dia bilang kekuatan pedang pendek itu ada di pertarungan jarak dekat dan gampang buat digerakin. Eve juga bilang Mimori harus latihan terus biar gerakannya jadi refleks. Dia juga bilang penting buat ngerti kekuatan masing-masing senjata. Mimori bilang dia jago maksain diri buat lanjut. F bilang Mimori nggak boleh nyerah, tapi dia juga harus istirahat. F nyuruh Mimori duduk di bangku dan dia mijet paha Mimori. Dia bilang ini buat ngilangin ketegangan otot Mimori setelah latihan. Seras datang bawain secangkir air dan F nawarin Seras buat mijet lengan Mimori. Seras setuju dan dia duduk di sebelah Mimori. Jadi Mimori dipijat sama Seras dan F. Seras mijet lengannya, F mijet pahanya. F juga nyuruh Mimori minum air. Mimori bilang dia bisa minum sendiri, tapi F bilang ini cara mereka buat bales budi ke Mimori. F juga nawarin apa Mimori mau disuapin minum sama Seras. Seras malu-malu, tapi dia bilang dia mau kalau Mimori minta.
Setelah dipijat, Mimori ngerasa seger banget. Dia bilang istirahatnya udah selesai dan dia siap buat latihan lagi. Mimori ngerasa dia makin jago sedikit demi sedikit. Tapi dia mikir, apa Sarah sama F beneran ngerasa berutang budi sama dia? Dia mikir, mereka nggak perlu mijetin dia. Mereka udah ngebayar dia dengan ngelatih dia. Setelah latihan, Mimori balik ke rumah dan ketemu Erika yang lagi mabuk berat. Dia minum brandy yang dikasih Mimori dan dia minumnya banyak banget. Erika bilang dia pengen tidur di kamarnya sendiri. Tapi dia nggak kuat jalan, jadi Mimori nawarin buat ngebantuin. Mimori nganterin Erika ke kamarnya yang ternyata warnanya ungu dan berantakan banget. Pas Mimori mau nidurin Erika di kasur, kaki Erika kesandung dan dia jatuh ke arah Mimori. Mimori nggak kuat nahan dan mereka berdua jatuh ke kasur. Erika ada di atas Mimori dan dia minta maaf. Mimori bilang, lain kali Erika harus hati-hati. Erika nanya apa dia boleh tidur. Mimori ngebolehin dan dia mau uang ngambilin air buat Erika. Sebelum Mimori pergi, Erika manggil dia dan ngasih jempol. Dia bilang dia tahu Mimori punya alasan buat ngelakuin semua ini, tapi kebaikan Mimori bikin dia makin suka sama Mimori. Mimori bilang mungkin dia harus makasih ke Brandy itu. Erika malah ngurangin poin Mimori. Setelah itu cerita pindah ke sisi Seras, Eve dan Liz yang lagi mandi bareng di pemandian Erika. Erika datang dan ikut gabung. Erika bilang dia nggak nyangka bakal kedatangan tamu, makanya dia bikin pemandiannya gede banget. Erika cerita ke Seras, Eve dan Liz soal kejadian dia mabuk semalam dan gimana Mimori ngebantuin dia. Eve bilang ternyata itu yang terjadi pas dia sama Seras lagi latihan. Erika minta maaf soalnya dia biasanya nggak minum sampai mabuk kayak gitu. Erika nanya ke Eve apa dia udah terbiasa sama tubuh manusianya. Eve bilang dia masih ngerasa aneh, terutama karena dia nggak punya ekor. Tapi dia bilang dia udah mulai terbiasa pas latihan tempur. Erika bilang mereka bertiga itu keren banget. Dia bilang, kalau dia cowok, dia pasti nggak bakal bisa berhenti ngeliatin mereka. F bilang dia nggak ngerasa dirinya cantik. Erika malah bilang payudara F lebih gede dari dia dan Seras. F bilang makin gede payudaranya, makin nggak efektif dia pas bertarung. Tapi dia tahu kalau cowok-cowok suka payudara gede. Liz bilang F tetap cantik kayak biasanya. Eve bilang dia nggak ngerasa Mimori nganggep dia sebagai wanita atau ngeliat dia kayak gitu. Erika bilang dia rasa itu bukan karena Mimori nggak peka. Seras mikir Erika sama Eve itu sama-sama menarik. Dia ngerasa Erika lebih deket sama Mimori daripada dia. Dia kaget banget pas Erika bilang dia suka sama Mimori. Tapi Seras sadar kalau Mimori bukan punya dia. Dia bilang Mimori boleh suka sama siapa aja dan dia nggak punya hak buat ngeluh. Pas balik ke kamar, Seras lihat Mimori udah tidur. Dia mikir Mimori pasti capek banget abis latihan seharian. Seras senyum lihat Mimori tidur dan dia bilang, kamu juga pandai menunggang kuda. Dia bilang, wajah Mimori kelihatan nggak berdaya dan itu nunjukin Mimori yang sebenarnya. Seras bilang dia bakal ngelakuin apa aja buat dukung Mimori. Tapi dia tiba-tiba sadar sama perasaannya sendiri. Dia bilang dia nggak bisa lama-lama ngeliatin Mimori, soalnya dia pengen nyium Mimori lagi. Dia ngerasa dia nggak bisa ngendaliin perasaannya akhir-akhir ini. Cerita balik lagi ke sisi Mimori. Seminggu udah lewat dan Mimori lagi baca buku Seni Terlarang Karya Lengkap di kamarnya. Erika nyamperin Mimori yang lagi baca buku Seni Terlarang Karya Lengkap. Dia nanya, apakah itu buku bergambar yang kamu temukan di Reruntuhan Pembuangan? Mimori bilang buku itu punya diagram dan dia cuma baca-baca aja di waktu luang. Erika minta izin buat lihat bukunya dan Mimori ngasih. Erika baca bukunya dengan teliti. Dia bilang dia kaget banget. Dia bilang, kalau pahlawan yang mati itu nggak bawa buku ini ke Reruntuhan Pembuangan, dunia mungkin bakal beda banget sekarang. Erika nanya, apa Mimori tahu nama pahlawan yang punya buku itu? Mimori bilang namanya Anglin Batard, juga dikenal sebagai Anglin, pahlawan kegelapan. Erika bilang dia tahu nama itu, tapi nggak pernah ketemu orangnya. Dia bilang,
Anglin harusnya tinggal di dunia itu sebentar setelah ngalahin sumber kejahatan, terus balik ke dunianya sendiri. Tapi dia malah dikirim ke reruntuhan. Mimori bilang dia nggak nyebutin soal sisa-sisa Anglin pas pertama kali cerita ke Erika. Dia bilang dia takut Erika punya hubungan aneh sama Anglin dan dia takut Erika bakal ngambil buku itu terus ngebakarnya. Erika bilang dia nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Erika nemuin surat-surat yang ditulis pakai darah di buku itu. Dia langsung ngerti isinya. Dia bilang ternyata Anglin dan temen-temennya nggak bisa ngalahin pemakan jiwa. Mimori bilang dia yakin mereka nggak dalam kondisi terbaiknya. Dia bilang, Dewi pasti udah ngambil sebagian kekuatan mereka. Mimori juga bilang, Dewi ngambil risiko besar pas dia buang Mimori. Soalnya, Mimori akhirnya ngebunuh pemakan jiwa. Erika ngelihat Pigimaru dan dia bilang dia ngerti. Dia bilang Pigimaru itu beda karena udah ditingkatkan pakai teknik yang ada di buku itu. Dia bilang Anglin bisa ngelakuin semua eksperimen itu karena skill pahlawannya. Dia bisa ngilangin racun, jadi nggak ada monster yang dia pakai buat eksperimen yang harus mati. Mimori nanya, apa menurut Erika buku itu layak dibaca? Erika bilang, ada hal-hal di buku itu yang bahkan dia nggak bisa coba. Dia bilang, eksperimen itu cuma mungkin dilakuin karena skill unik Anglin sebagai pahlawan. Mimori mikir teknologi di buku itu jauh di depan zamannya, makanya Anglin nyebut itu seni terlarang. Erika nanya soal bahan-bahan yang ada di tempat tidur Mimori. Mimori bilang itu bahan-bahan buat bikin perangkat terlarang. Dia bilang dia udah nyelesain kristal pengubah suara dan penguat suara. Dia juga bilang dia punya bahan buat beberapa hal lain, tapi dia prioritasin bikin ramuan peningkatan monster buat Pigimaru. Mimori bilang dia cuma butuh satu bahan lagi buat bikin ramuan peningkatan level kedua Pigimaru. Erika nunjuk ke salah satu gambar di buku Seni Terlarang dan bilang dia punya bahan itu. Mimori kaget dan nanya apa dia boleh masuk ke ruang bawah tanah Erika. Erika bilang dia percaya sama Mimori. Mimori sama Erika masuk ke ruang bawah tanah itu. Di sana ada tangga yang turun ke bawah dan ruangan di bawahnya penuh sama rak, meja, dan alat-alat buat eksperimen. Mimori bilang itu kayak lab penelitian penyihir. Ruangannya juga panas banget. Erika nunjuk ke salah satu pintu dan mereka masuk ke ruangan yang penuh sama rak. Rak-rak itu isinya botol-botol yang isinya bagian-bagian monster yang diawetin. Mimori bilang, pasti susah ngerawat semua itu. Erika bilang, ruangan itu harus dijaga suhunya, makanya panas banget. Erika nyuruh Pigimaru nunggu sebentar dan dia mulai nyari-nyari botol di rak paling atas. Mimori nanya, apa barang-barang itu penting banget? Erika bilang iya. Mimori nanya Erika mau apa sebagai gantinya. Erika bilang gak ada, dia ngasih itu gratis sebagai ucapan terima kasih buat Brandy. Erika nyuruh Mimori gendong dia, soalnya dia gak nyampe ke rak paling atas. Mimori nurut dan dia bilang, Erika, enteng banget. Erika akhirnya nemuin botol yang dia cari. Erika ngasih botol yang isinya bahan yang dibutuhin Mimori. Dia nyuruh Mimori bikin ramuannya di lab bawah tanahnya. Dan dia nawarin buat minjemin alat-alatnya. Mimori balik ke kamarnya buat ngambil bahan-bahan lain, terus balik lagi ke bawah tanah. Dia sama Erika mulai bikin ramuannya, dan ternyata gampang banget. Setelah ramuannya jadi, Erika ngajak Mimori ke ruangan lain yang lebih luas dan adem. Ruangan itu biasa dipakai buat ngetes efek perangkat sihir yang kuat. Mimori ngasih ramuannya ke Pigimaru. Pigimaru mulai bersinar, terus jadi gede banget sampai nabrak langit-langit. Erika kagum banget sama kekuatan ramuan itu. Dia bilang, Sage hebat itu. Ini luar biasa. Mimori nyuruh Pigimaru balik ke ukuran normal dan Pigimaru nurut. Erika bilang pas Pigimaru ngecil, kepadatannya jadi meningkat. Mimori bilang, peningkatan ini bisa meningkatkan kemampuan Pigimaru dalam pertarungan. Dia bilang, ini cara yang sederhana buat bikin Pigimaru jadi lebih kuat. Erika nanya, apa Mimori udah punya ide cara make kemampuan baru Pigimaru? Mimori bilang, udah,
tapi dia nggak yakin apa itu bakal berhasil. Mimori bilang dia harus nyari tahu dulu apa aja yang bisa dilakuin sama Pigimaru dan seberapa jauh dia bisa ngembangin kemampuannya. Erika bilang dia haus. Mimori nawarin buat tetap tinggal dan ngelakuin eksperimen lagi, tapi Erika nolak. Dia bilang dia nggak bakal ngizinin siapapun di ruang bawah tanah itu kecuali dia ada di sana. Mimori sama Erika naik ke atas, ke teras yang ada di terowongan pohon besar. Mereka ngeliatin Seras dan Eva yang masih latihan. Liz lagi tidur nyenyak di dekat sleigh. Erika nanya soal luka Mimori. Mimori bilang udah membaik dan bentar lagi nggak bakal ganggu dia latihan lagi. Erika bilang, F sama Liz kayaknya udah terbiasa sama tempat itu. Dia bilang, itu bagus, terutama buat Liz. Mimori bilang, Liz itu anak yang baik. Erika bilang, iya. Erika tiba-tiba bilang, baik. Mimori bingung, terus Erika bilang, aku akan menjaganya untukmu. Mimori bilang, makasih. Dia mikir, Liz cuma pengen hidup damai dan tenang, nggak ikut-ikutan dalam perjalanan balas dendam. Mimori nerima cangkir perak dari Erika. Dia nanya, apa Erika nanya soal lukanya karena dia pengen tahu kapan mereka pergi. Erika bilang, iya dia tahu. Dia juga nanya kalau dia nggak ngasih Mimori sihir terlarang, apa yang bakal Mimori lakuin. Mimori bilang dia bakal nyari cara lain buat ngancurin Dewi. 2 hari kemudian luka Mimori udah sembuh banget. Lebih cepat dari yang dia kira, mungkin karena pertolongan pertama Seras. Pas makan malam, Erika tiba-tiba ngasih tahu kalau kerajaan iblis udah mulai nyerang ke selatan. Dia bilang itu bakal jadi pertempuran yang gede dan aliansi suci juga udah siap-siap buat ngelawan. Erika bilang para pahlawan dari dunia lain udah ditempatin di garis depan. Mimori jadi inget sama kakak beradik Takao dan Kashima Kobato. Erika bilang Bakos lagi kesulitan setelah kehilangan Elite 5 mereka. Tapi mereka udah ngirimin pasukan Jenderal Elite 3 yang baru. Ratu pertama kerajaan suci Nea, Ketela Straums, mimpin serangan mendadak ke pertempuran. Seras kaget dan dia bilang, tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak tinggal diam. Erika bilang, ada desas-desus kalau Nea bisa menangin lagi negara mereka tergantung dari performa mereka di pertempuran ini. F nanya, gimana Nea bisa ngeyakinin Bakos buat setuju? Mimori bilang mungkin Dewi yang ngasih ide itu. Erika bilang, Dewi janji ke Putri Ketlea, kalau rakyatnya nunjukin kalau mereka lebih berharga daripada Bakos, dia bakal menangin lagi kerajaannya. Dan Nea bakal resmi gabung lagi sama aliansi suci. Seras nanya, apa maksudnya mereka bakal dapet tanda tangan bukti kemerdekaan Nea dari Dewi sendiri? Erika bilang iya. F bilang Bakos nggak bisa nentang perintah Dewi. Erika bilang Bakos udah ngirimin pasukan ke front timur, selatan, dan barat dalam jumlah besar. Mimori mikir Dewi itu licik banget. Janji kemerdekaan itu kelihatannya kayak kebaikan, padahal itu cuma buat bikin kedua negara itu saling serang. Mimori mikir Dewi itu licik banget. Dia bikin Bakos dan Nea saling serang, padahal dua-duanya ada di pihak dia. Bakos pengen nunjukin kalau mereka lebih kuat dari Nea, biar reputasi mereka nggak jatuh. Kalau mereka kalah, kepercayaan diri mereka bakal hancur. Nea juga ada di posisi yang susah. Mereka harus berjuang mati-matian, soalnya mereka bersaing sama negara yang motivasinya tinggi banget buat ngalahin mereka. Dewi nggak peduli siapa yang kalah, yang penting dia seneng lihat kedua negara itu bertarung mati-matian. Eve heran gimana Erika bisa dapat informasi soal perang itu dari negeri monster bermata emas. Erika bilang berita itu udah nyebar ke seluruh benua. Dia bilang Putri Ketlea sendiri yang nyebarin berita itu biar rakyatnya percaya sama janji Dewi dan biar Dewi nggak ingkar janji. F bilang nggak bakal gampang buat ngalahin Bakos. Tapi Seras bilang itu bukan nggak mungkin. Dia yakin Putri Ketlea punya rencana buat menang. Erika nanya, apa dia nggak peka karena ngebahas soal Nea?
Seras bilang enggak, dia udah mati sekali dan prioritas utamanya sekarang adalah bantuin Mimori. Seras bilang dia percaya Putri Cattleya dan pasukannya bakal ngerebut Nea lagi. Erika bilang Seras udah ngelakuin bagiannya dengan ngalahin orang terkuat di dunia. Seras bilang Mimori yang ngalahin mereka. Dia juga bilang dia lega karena dia nggak perlu ngelawan Civit Gartland dalam pertempuran. Malamnya, Seras berdoa buat Putri Cattleya. Dia megang jimat yang dikasih Putri Cattleya pas mereka pisah. Mimori nanya apa Seras khawatir sama Putri Cattleya. Seras bilang iya, tapi dia percaya para ksatria bakal ngelindungin Putri Cattleya. Mimori bilang Seras bener-bener percaya sama Putri Cattleya. Seras bilang mereka punya jalan masing-masing dan mereka harus percaya sama arah yang mereka ambil. Mimori nanya, apa Seras harus ngucapin selamat tinggal? Seras bilang iya, kalau enggak dia nggak bakal bisa setenang ini. Seras bilang dia mau ke kamar kecil dan dia ninggalin ruangan. Seras keluar dari kamar kecil dan dia megang dadanya. Dia ngerasa ada perasaan yang kuat banget di dalam hatinya. Dia inget lagi jimat yang dikasih Putri Cattleya. Ternyata dia belum sempat ngucapin selamat tinggal ke Putri Cattleya, soalnya waktu itu Bakos dan Elite Five udah nyerang. Kata-kata terakhir Putri Cattleya ke Seras adalah, jika ingatanmu itu dan hari-hari yang kita habiskan bersama begitu berharga bagimu, tentunya itu sudah lebih dari cukup perpisahan. Kalau begitu, Seras sedih banget soalnya dia nggak bisa nemuin kata-kata buat ngucapin selamat tinggal. Dia juga kaget pas Erika bilang Putri Cattleya bakal mimpin pasukan ke medan perang. Seras yakin Putri Cattleya punya harapan buat menang, tapi dia juga sadar kalau Putri Cattleya itu berani banget dan dia mungkin bakal ngambil risiko apapun, termasuk nyawanya sendiri demi negaranya. Seras khawatir banget sama keselamatan Putri Cattleya. Dia mikir, ini kesempatan sekali seumur hidup buat Nia dan Putri Cattleya pasti nggak mau ngelewatin kesempatan ini. Seras dibesarin bareng Putri Katli kayak saudara perempuan. Makanya dia ngerti banget pemikiran dan tekad Putri Cattleya. Seras ingat kalau dia sekarang adalah Ksatria Mimori, wakil kapten brigade penguasa lalatnya. Dia punya tugas sendiri dan dia nggak boleh ngebiarin perasaannya ganggu Mimori. Dia janji bakal nyembunyiin perasaannya dari Mimori dan fokus buat bantuin Mimori mencapai tujuannya. Dia udah bersumpah buat ngabdi ke Mimori dan dia bakal ngelakuin apapun buat Mimori. Seras bilang, dia cuma pernah sekali nyerah sama emosinya, dia bakal nyeritain perasaannya ke Mimori pas perjalanan Mimori udah selesai. Sampai saat itu dia bakal jadi ksatria Mimori yang setia. Seras mikir, bukankah Dewi yang bikin janji kemerdekaan Neah ini? Kalau Dewi nipu Putri Cattleya, atau kalau sesuatu terjadi sama Putri Cattleya, dia nggak bakal pernah maafin Dewi. Seras berdoa semoga Mimori bisa mencapai tujuannya dan semoga mereka berdua selamat. Dia pengen ketemu Putri Cattleya lagi. Dia bersumpah dia bakal lebih kuat lagi sambil megang jimatnya. Tiba-tiba Mimori manggil Seras. Seras kaget banget, jantungnya berdetak kencang. Mimori bilang dia cuma mau meriksa keadaan Seras. Seras bilang dia baik-baik aja dan dia percaya Putri Cattleya bakal ngerebut Neah lagi. Dia juga bilang dia sekarang adalah ksatria Mimori dan dia udah nggak butuh kenangan masa lalunya. Mimori nanya, apa Seras yakin soal itu? Seras kaget, ternyata Mimori tahu kalau dia bohong. Seras minta maaf, dia bilang dia masih punya perasaan buat Neah. Tapi dia minta Mimori buat nggak khawatir, soalnya Mimori nyuruh Seras berhenti. Seras kaget banget soalnya ini pertama kalinya Mimori marah sama dia. Mimori nyamperin Seras dan dia bilang, dengar, kenapa kamu menangis? Seras kaget, ternyata dia nangis. Dia nggak nyadar kalau dia nangis. Mimori bilang dia juga bisa lihat kebohongan. Dia juga bilang Seras itu nggak biasa. Mimori bilang dia nggak pernah marah kayak gini ke orang lain, bahkan ke ibu angkatnya. Dia bilang ini pertama kalinya dia ngerasain perasaan kayak gini.
Mimori bilang dia tahu Seras pengen pergi dan nyelamatin Putri Katlia, tapi Seras nggak bakal bilang itu ke dia. Mimori bilang dia bisa lihat betapa pentingnya Putri Katlia buat Seras. Dia bilang ekspresi Seras sama kayak ekspresi dia pas dia ngomongin soal orang tua asuhnya. Mimori bilang Seras senyum cuma dengan mikirin Putri Katlia, terus dia dengar Putri Katlia pergi berperang. Dia bilang nggak masuk akal kalau dia minta Seras tetap tenang. Mimori bilang dia tahu Seras nyembunyiin perasaannya dan dia berterima kasih buat itu. Tapi dia salah kalau dia minta Seras buat nahan perasaannya ke orang yang penting buat dia. Mimori nyuruh Seras buat egois sekali aja dalam hidupnya. Dia inget lagi janjinya kalau dia bakal bantuin Seras apapun yang Seras mau. Seras bilang dia sama Putri Katla udah nih yang ngucapin selamat tinggal. Tapi Mimori bilang enggak. Mimori bilang kalau Seras bener-bener udah ngucapin selamat tinggal, dia nggak bakal kelihatan sesedih itu. Dia bilang akting Seras masih jelek. Seras berusaha nahan air matanya. Mimori bilang dia tahu rasanya ninggalin seseorang tanpa ngucapin selamat tinggal. Dia nyuruh Seras buat jadi pedangnya lagi, tapi nanti setelah Seras ketemu Putri Katlia dan ngomong apa yang perlu dia omongin. Mimori bilang dia udah ngobrol sama Erika. Putri Katlia ada di front selatan dan mereka belum pernah lihat pertempuran yang sebenarnya. Mimori bilang, pasukan kerajaan iblis geraknya barengan, tapi front selatan masih butuh waktu buat lihat pertempuran besar. Dia juga bilang ada banyak tentara bayaran di sana dan mereka bisa manfaatin itu buat nyamar. Mimori nanya, apa maksud Seras mereka bakal perang lawan pasukan kerajaan iblis? Mimori bilang mereka udah ngelewatin negeri monster bermata emas buat sampai ke sini, jadi nggak mungkin mereka nggak bisa keluar dari sini. Mimori bilang ke Seras, Seras itu jago lihat kebohongan, tapi dia jelek banget dalam berbohong. Dia bilang, Seras nggak bisa nyembunyiin emosinya, dan itu adalah kesalahannya. Seras akhirnya nyerah, dia nggak bisa nyembunyiin apapun dari Mimori. Dia ngaku kalau dia pengen bantu Putri Katlia, atau setidaknya ngucapin selamat tinggal. Seras nangis, dan Mimori nenangin dia. Mimori bilang, ayo pergi. Dia nyuruh Seras buat siap-siap perang. Sebelum pergi, Mimori bilang kalau mereka berhasil, ini bisa jadi kesempatan bagus. Dia bilang ada orang yang pengen dia hancurin. Erika kaget banget pas Mimori bilang dia pengen nyelip ke front selatan. Dia bilang, apakah kamu sudah gila? Mimori nanya, kalau mereka berhasil ngelewatin bagian utara negeri monster bermata emas, mereka bisa ketemu pasukan selatan kan? Erika bilang iya, mereka bisa daftar di ibu kota Magnari Sinat. Erika bilang kalau mereka berhasil ngelewatin perbatasan, mereka bisa nyampe di sana tepat waktu. Tapi Erika kelihatan khawatir. Mimori nanya, apa masalahnya? Erika bilang masalahnya adalah ngelewatin perbatasan utara. Dia bilang Mimori datang dari Ulza lewat selatan. Mimori nanya, apa monster di utara lebih kuat daripada di selatan? Erika bilang iya, utara itu tempat tinggal monster-monster yang benar-benar jahat. Erika bilang, ada banyak teori kenapa begitu. Dia rasa itu karena utara lebih dekat sama sumber kejahatan. Monster yang kuat ngusir yang lemah, jadi yang lemah pindah ke selatan. Seras nanya, apa mereka bisa lewat timur atau barat? Erika bilang, itu bakal bikin mereka telat dan mereka bakal ngelewatin pertempuran. Mimori nanya, apa nggak ada cara lain buat nyampe ke front selatan tepat waktu? Erika bilang nggak ada. Mimori bilang mereka nggak punya pilihan lain, mereka harus lewat wilayah utara. Seras kelihatan frustrasi, dia bilang itu terlalu bahaya. Mimori bilang kalau Seras masih ngerasain hal yang sama soal Putri Katla, nggak ada yang berubah. Kalau ada monster di jalan, mereka bakal ngalahin mereka. Erika bilang itu mungkin aja, soalnya Mimori punya skill efek status. Dia bilang, Mimori efektif lawan musuh yang banyak dan dia udah ngalahin Soul Eater. Erika nyuruh mereka hati-hati tapi jangan terlalu takut sama monster di utara. Erika ngeluarin gulungan peta utara yang dia bikin berdasarkan informasi dari familiarnya. Mimori nanya soal garis di peta.
Erika bilang itu rute yang paling mungkin mereka ambil. Itu jalur yang biasa dilewatin monster-monster besar. Mimori nanya, apa Erika berencana buat ninggalin tempat itu suatu hari nanti? Erika bilang, mungkin di abad lain. Seras nanya, apa Erika dikontrak sama sejenis roh? Erika bilang iya, dia dikontrak sama roh bernama Lunoret yang tinggal di dalam pohon keramat. Erika bilang, Lunoret ngasih dia mana buat eksperimen dan penelitiannya sebagai imbalan karena dia ngelindungin tempat itu dari manusia dan monster lain. Erika bilang, dia diberkati dengan bakat sihir yang hebat, tapi tempat itu nggak punya cukup mana buat bikin item magis yang dia pengen. Seras bilang, dia pernah baca legenda soal roh yang bisa ngasilin mana, tapi dia nggak nyangka itu beneran ada. Mimori nanya, apa Erika nggak pengen pergi atau dia nggak bisa pergi? Erika bilang, dia nggak bisa pergi. Seras nebak, Erika udah bikin kontrak buat tinggal di sana sama Lunoret. Erika bilang iya, makanya dia nggak bisa pergi bareng mereka. Mimori bilang, mereka bersyukur banget Erika udah ngasih peta. Mereka ngebahas rutenya lebih detail, terus Erika ngasih petanya ke Mimori. Erika bilang, petanya nggak sempurna, jadi mereka harus hati-hati. Besok paginya, Mimori nyari Erika di kamarnya, tapi Erika nggak ada. Mimori pergi ke lab bawah tanah dan dia nemuin Erika lagi nyari sesuatu di tumpukan barang. Mimori nanya kenapa Erika tiba-tiba jadi kooperatif. Erika minta maaf, dia bilang dia ngerasa bersalah. Erika bilang dia ceroboh ngomongin soal Putri Ketlea kayak gitu. Dia kira Seras udah ngelupain masa lalunya. Erika bilang dia bisa lihat dari ekspresi Seras pas makan malam kalau Seras masih punya perasaan yang kuat buat Putri Ketlea. Mimori bilang dia kaget Erika nggak nyoba ngehentiin mereka sama sekali. Erika bilang tugas dia cuma ngasih tahu betapa sulitnya jalur utara. Erika bilang dia bakal nyoba dukung mereka sebisa dia. Dia ngajak Mimori buat lihat sesuatu. Erika ngebawa Mimori ke ruangan lain dan di sana ada kereta perang. Erika bilang, itu kereta perang ajaib yang dia pakai pas pertama kali datang ke sana. Keretanya warna hitam dan kayaknya dibikin buat nahan serangan musuh. Mimori nanya, apa kereta perang itu punya kekuatan khusus? Erika bilang, iya, kereta itu punya kekuatan pemblokiran kesadaran. Mimori nanya, apa maksudnya monster di dekat situ nggak bakal nyadar kalau kereta itu lewat? Erika bilang iya. Mimori bilang itu kemampuan yang luar biasa. Tapi Erika bilang kekuatan kereta itu cuma sisa sepertiganya. Soalnya dia udah max sebagian besar buat nyampe ke sana. Erika bilang benda-benda magis kuno itu biasanya cuma sekali pakai. Dan dia nggak bisa ngisi ulang kekuatannya. Mimori nanya apa dia boleh max sisa kekuatan kereta itu? Erika bilang, boleh. Erika bilang, masalahnya makhluk ajaib yang dia ciptain buat narik kereta itu udah habis pas nyampe ke pohon itu. Mimori bilang Slay bisa narik kereta itu, soalnya Slay punya tahap transformasi ketiga. Erika bilang, kereta itu bisa ngebawa mereka ngelewatin setengah dari tanah utara tanpa kedeteksi. Erika bilang dia bakal ngasih beberapa perangkat sihir buatannya yang lain sebagai bonus. Tapi semuanya eksperimental dan gak bakal bertahan lama. Mimori nanya, apa itu yang Erika cari sebelumnya? Dia bilang dia bakal nerima apapun yang bisa ngebantu mereka dalam pertarungan. Mimori nanya, gimana caranya ngangkat kereta itu ke permukaan? Erika bilang, golemnya bakal ngangkat kereta itu. Erika nanya, apa Mimori dan teman-temannya bakal nyamar jadi tentara bayaran dan nyebut diri mereka Brigade Penguasa Lalat? Mimori bilang iya. Erika pergi terus balik lagi bawa golem dan 3 set jubah hitam. Dia bilang, itu buat bikin kesan pertama yang bagus. Jubahnya kayak dibikin khusus buat penguasa lalat dan bawahannya. Mereka bikin Mimori kelihatan kayak bos penjahat. Erika bilang dia nemuin jubah itu di luar, di negeri monster bermata emas. Dia udah ngebenerin jubahnya sedikit dan dia pengen ngasih jubah itu ke Mimori sebelum mereka pergi.
Erika bilang jubahnya keren banget. Dia jelasin kalau jubahnya nggak cuma keren, tapi juga praktis. Jubahnya tahan lama dan tahan api, soalnya ada anyaman laba-laba singa hitam di situ. Mimori bilang jubahnya nggak jelek. Dia bilang kalau dia punya perlindungan kayak gitu, dia nggak bakal terluka. Mimori bilang akhirnya ini mulai kerasa kayak Brigade Lord of the Flies yang sebenarnya. Dia ngasih tangannya ke Erika sebagai ucapan terima kasih. Dia bilang sebagai pemimpin Brigade Lord of the Flies, dia nerima peralatan buatan Erika. Cerita di part 2 ini nunjukin kalau Mimori dan temen-temennya dapat banyak bantuan dari Erika guys. Mereka dapat kereta perang ajaib, perangkat sihir eksperimental, dan jubah khusus. Erika benar-benar ngebantu mereka buat persiapan pergi ke front selatan. Dia juga nunjukin kalau dia itu ahli bikin peralatan perang. Terakhir, Mimori dan teman-temannya udah siap buat pergi dan mereka punya penampilan baru yang keren banget. Kira-kira apakah perjalanan mereka ke front selatan bakal lancar? Dan apakah mereka bakal berhasil ketemu Putri Katla? Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat tahu kelanjutannya.